Iya. Bagaimana kalau yang mereka hari-hari nih Ustaz, merasa sebelum pandemi aja mereka udah susah Van nih Benar. hidupnya. Ya. Apalagi dengan pandemi. Tambah susah. Tambah susah lagi gitu. Apakah ini juga Allah akan memberikan reward yang lebih besar sama seperti perjuangan dia dalam seperti itu Ustaz? Iya, makasih Mas. Mas, ada sebuah kaidah, idza dhaqal amru tasa'. Apabila kondisi menyempit, itu justru meluas. Kita tuh seringkali akan bangun, akan sadar dan akan keluarkan seluruh effort kita dan seluruh potensi kita itu pada saat kita sedang sulit dan sempit gitu loh. Kan gitu ya. Mas Teni misalnya berhadapan dengan tembok yang tingginya 180 cm. Mas Teni berat tingginya? 175 Ustaz. 175. Temboknya 180. Terus saya bilang, Mas loncat Mas. Enggak Ustaz. Loncat Mas. Enggak, aku lagi males. Mas tolong loncat. Enggak Ustaz. Tapi gimana kalau Fani ngelepas herder di belakang Mas Teni? Kira-kira Mas Teni loncat nggak? Loncat kan? Iya. Jadi kita kalau kondisi santai, zona aman, kita nggak akan keluarkan effort kita secara 100%. Kita akan keluarkan semua. Itu begitu ada tekanan. Begitu ada kendala. Sebenarnya kendala itu positif. Sangat-sangat positif. Jika kita ditolong oleh Allah tentu saja. Jadi ini bukan menganggap kita bisa dan layak dan worth it untuk itu. Enggak, kita ini lemah. Allah berfirman tentang kita, tentang Mas Teni, tentang Fani, tentang saya dalam surat An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Tapi jangan lupa loh, kita punya zat yang maha kuat, yang maha berilmu, yang maha baik, dan Allah siap menolong kita kalau kita meminta kepadanya dan bertakarub dan bertakwa tentu saja. Jadi dan jangan lupa Mas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam Al-Baqarah yang terakhir, Allah tidak membebankan seseorang kecuali kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kondisi negatif, kondisi tekanan, kondisi berat itu sudah diatur stadiumnya sesuai dengan kemampuan Mas Teni misalnya, atau sesuai dengan kemampuan Fani. Jadi nggak ada alasan. Gua kalau normal aja udah susah, gimana pandemi atau resesi? Enggak, iya, lo sanggup. Jadi pertanyaan bukan gue sanggup nggak ya bro? Enggak, pertanyaan bukan lo sanggup atau enggak, lo mau apa enggak? Kalau sanggup pasti sanggup. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ustadz, Mas Teni, ini bisa dibilang momentum nggak sih Ustadz? Ya. Artinya ini salah satu momentum yang Allah berikan agar kita bangkit. Dan sekali lagi, manusia itu tidak akan berkembang jika berada di zona amannya. Nggak akan berkembang gitu loh. Para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Mufli atau Al-Mawardi dan lain-lain, ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak akan hadir dari kenyamanan. Kenyamanan tuh baru bisa hadir dari kerja keras, dari keringat, dari susah dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim mengatakan an-na'im la yunalu bin na'im. Kenikmatan tidak akan didapatkan dengan kenikmatan dengan kesulitan. Jadi itu hal yang penting, dan para ulama mengatakan man kanat bidayatuhu mukhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Barang siapa yang openingnya atau awalnya itu kesulitan sehingga dia kayak dibakar, maka endingnya akan bercahaya. Ya, di sini justru malah ujian buat kita. Kita percaya apa enggak bahwa Allah kan memberikan ujian sekaligus akan jalan keluar dan kekuatan. Benar. Dan tadi seperti mungkin pelatih basket ya, atau lagi latihan nggak akan mungkin ngasih training yang dia tahu nggak akan lewati itu ya. Mainnya tadi. Kita harus percaya hal itu. Tapi sebagian dari kita susah ya Van untuk kayak gitu ya. Karena kelihatannya seperti Ustadz dan Mas Teni, celahnya tuh kecil banget gitu loh. Semuanya kesulitan, semuanya kesempitan. Celahnya sedikit Pak. Betul. Nah kita juga nggak sadar mungkin sering ngeluh. Kita ngeluh, banyak ngeluh. Nah ketika kita mendapatkan diri di dalam sebuah energi di mana semua orang ngerasa dirinya susah dan mengeluh gitu ya. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan saat memberikan nasihat pada mereka kah, atau sementara kita juga mengalaminya gitu? Benar. Yang pertama lagi-lagi yang paling mengerti jalannya sebuah alur, sebuah kehidupan adalah penciptanya. Itu jangan pernah lupa deh. Allah berfirman, ketika kita ada masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi begitu ada masalah dan seterusnya, yang nyuruh kita ngeluh tuh siapa? Nggak ada. Kita tuh disuruh sabar, dan sabar tuh nahan diri agar tetap on track.
tetap di atas kebenaran dan nahan diri agar tidak terlempar kepada kemaksiatan. Lalu nahan diri agar bisa menghadapi musibah dan masalah dengan benar. Jadi ya udah ditahan, nahan berat emang. Nahan tuh nggak mudah, tapi kita harus nahan diri dari ngeluh, dari putus asa, dari keterpurukan, itu harus ditahan tuh. Terus sholat. Jadi yang suruh ngeluh siapa? Kita disuruh sholat. Nah, yang jadi masalah kita lupa tuh. Sholat enggak, akhirnya ngomong ke A, ngomong ke B, ngomong ke C, akhirnya kita drop sendiri. Bener, wow. Sholat Mas Denny, sometimes we forget about that. Iya, banget. Dan kalau dilihat sebenarnya dari sisi lain, banyak juga ya dari berbagai angle, banyak sisi positif dari pandemi saat ini. Banyak lah. Iya kan? Yang mungkin kita harus ngelihat lebih dekat gitu ya. Bener. Ya arti waktu bersama keluarga berkualitas, karena kita di rumah aja kan kerja dan sebagainya saat ini. Dan tadi kan Ustadz juga sampaikan, ini Allah kasih kemampuan kita beradaptasi Ustadz ya. Di setiap keadaan, cuman kita mau apa enggak. Mau atau enggak tuh Mas Denny. Nah, mau atau tidak gitu ya. Dan kemampuan adaptasi sebuah potensi kita yang sering kita lupakan. Mungkin nggak confident kali Ustaz, karena kita nggak pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Mungkin leluhur kita sebelumnya pernah. Kita jadi nggak pernah tahu, jadi tiba-tiba langsung berat gitu kali Ustaz. Iya. Kita terlalu nyaman berarti. Wow. Kalau nyaman siap-siap nggak maju ya. Iya. Tanpa meminta ujian ya. Kita nggak boleh minta ujian. La tatamannau liqa'al adu, kata Nabi SAW. Jangan pernah meminta berhadapan dengan musuh. Tapi sekali lagi bisa dikatakan kan fase saat ini itu kan salah satu fase di mana dunia itu tuh nggak ada peperangan yang global, terus juga ada peperangan tapi nggak global seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga ya ini membuat kita, ini wake up call lah agar kita kembali sadar bahwa ya hidup itu adalah ujian, perjuangan, dan kita dikasih kemampuan beradaptasi. Makanya dalam kondisi gini yang ya PR kita adalah meyakinkan orang bahwa ia punya Rabb yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha baik, dan ini adalah ujian dan dia harus beriman. Lalu kita ingatkan dia untuk beribadah, lalu kasih pesan-pesan agar dia optimis. Karena Nabi SAW yu'jibunil fa'lu, aku tuh kagum dengan optimisme, kata Nabi SAW. Baru setelah itu kita tinggal biarkan mereka dengan Rabb mereka, selesai. Karena mereka dikasih kemampuan adaptasi. Kita nggak bisa santuni semuanya gitu loh. Setiap orang harus berjuang dengan masing-masing dalam tanda kutip, kecuali kalau memang itu tanggung jawab kita ya, seperti pemerintah dan setiap pihak yang punya tanggung jawab di sebuah lingkungan atau sebuah wilayah. Tapi ketika kita bicara sebagai seorang salah satu anggota masyarakat atau hanya mewakili diri kita sendiri, ya kan kita nggak bisa cover semua orang, Mas. Tapi kita bisa memberikan pesan-pesan positif biar mereka optimis, dan jangan lupa tanamkan iman kepada mereka, lalu semangat ibadah, dan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3.